Ya, halo teman-teman penulis. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mempermudah kita untuk menulis bahan kurikulum sahabat anak. Nah, kali ini saya akan mengajarkan cara menggunakan AI yang dapat membuat pekerjaan kita itu menjadi lebih lancar. Nah, pertama-tama kita buka dulu chatgpt.com seperti yang ada dalam tampilan ini. Kemudian pada bagian eksplorasi GPT yang ada di bagian kiri, itu silahkan Anda klik. Kemudian akan muncul tampilan baru seperti ini. Kemudian ketikkan Alkitab GPT ya di bagian pencariannya. Kemudian kita tunggu sejenak. Nah, kemudian muncul pilih yang Alkitab GPT AI Bible. Mengapa kita perlu memilih ini? Karena kanal ini itu sudah di train, sudah dilatih oleh Sabda dengan bahan-bahan yang sudah Alkitabiah, sehingga relatif lebih dapat dipertanggungjawabkan secara Alkitabiahnya. Lalu pencet tombol mulai obrolan. Nah, pertama-tama yang kita lakukan itu adalah memberi konteks kepada AI, yaitu membatasi pembicaraan kita supaya tidak melebar kemana-mana. Caranya bagaimana? Caranya ketikkan begini: saya adalah penulis kurikulum sahabat anak untuk usia. Nah, usianya ini disesuaikan dengan tugas kakak-kakak ya. Karena saya itu mendapat tugas untuk penerapan atau aktivitas anak usia 3 sampai 5 tahun atau balita, maka saya ketikkan di sini 3 sampai 5 tahun. Kamu atau AI akan menjadi asisten saya untuk menuliskannya. Jawab ya jika kamu memahami perintah saya. Kita klik, kemudian direspon, ya, saya memahami perintah Anda. Saya siap membantu Anda menuliskan kurikulum sahabat anak untuk usia 3 sampai 5 tahun. Silahkan jelaskan lebih lanjut tentang konsep, tema, atau kebutuhan spesifik yang Anda inginkan. Nah, kemudian berikutnya itu saya sudah mengirimkan dokumen tentang tugas perkembangan anak sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, di tiap dokumen itu dijabarkan berbagai macam karakteristik usia anak dalam usia tersebut, mulai dari dimensi spiritualitasnya, kemudian aspek fisiknya, ada aspek sosial emosional, ada aspek bahasa dan sebagainya. Nah, itu yang akan dirujuk oleh AI untuk melakukan tugas-tugas kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini ada tanda lampirkan file atau ada tanda paperclip yang ada di kiri bawah. Kita klik, kemudian pilih unggah dari komputer, lalu pilih dokumen yang sudah saya kirimkan tadi. Nah, kemudian kita berikan perintah begini: dokumen ini berisi tugas perkembangan anak usia 3 sampai 5 tahun. Kamu harus selalu merujuk pada dokumen ini pada setiap kali saya memberi perintah. Jawab ya jika kamu paham perintah ini. Kemudian di enter. Nah, biarkan AI merespon. Nah, dia sudah merespon. Ya, saya paham perintah ini. Saya akan selalu merujuk pada dokumen yang telah Anda unggah setiap kali Anda memberi perintah. Silahkan lanjutkan dengan instruksi Anda. Jadi, kita sudah memberi ruang lingkup dari penugasan, sehingga AI itu tahu bahwa kita akan menulis, dan setiap kali kita memberi perintah itu dia akan merujuk sesuai dengan tugas tahap perkembangan setiap level yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita membuka dokumen yang sudah disiapkan oleh tim penjelasan bahan.
Ya, ini contohnya pada tanggal 13 Juli 2025 itu sudah ada tema perikop, kemudian tujuan umumnya. Nah, dari sini kita bisa mulai memasukkan tema ini, kita copy dulu, lalu kita copy dulu, salin, kemudian kita kembali ke ChatGPT untuk mendapatkan tujuan khususnya, supaya kita tidak terlalu lama memikirkan tujuan khususnya. Kemudian biasanya bagian latar belakang dan juga tujuan yang lebih besar itu ditulis pada penjelasan bahan pada bagian terakhir. Ya, contohnya di sini itu dikatakan bahwa pemeliharaan Allah melalui pemenuhan akan kebutuhan keseharian merupakan bukti nyata dari kepeduliannya kepada umat, bla 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 begitu. Nah, kita copy aja di sini. Kemudian kita masukkan ke copy yang ada di perintah yang baru tadi. Ya. Kemudian di bagian atas itu berikan perintah begini ya. Perintahnya itu adalah buatkanlah tujuan khusus yang lebih aplikatif dan sesuai dengan anak usia 3-5 tahun berdasarkan informasi berikut ini. Kemudian berikan 3 alternatif ya, supaya nanti kita bisa pilih salah satu. Nah, yang di bawah itu adalah tema, kemudian perikopnya, lalu kemudian ada latar belakangnya yang ada di sini ya. Lalu kita enter. Ya, di sini sudah muncul 3 alternatif yang dapat kita pilih. Alternatif pertama, anak dapat menyebutkan setidaknya satu makanan favorit mereka sambil mengucapkan doa syukur sederhana kepada Tuhan atas makanan yang telah diberikan. Kemudian alternatif kedua, anak dapat meniru sikap berbagi seperti yang dilakukan janda Sarfat dengan membawa makanan, mainan, atau benda nyata untuk diberikan kepada teman sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kemudian ada alternatif ketiga ya, yang panjang gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu nanti kita pilih mana yang sudah sesuai dengan keinginan kita, atau kita bisa modifikasi sedikit ya. Tapi ini sudah memberikan ide pada kita tentang bagaimana cara untuk merumuskan tujuan khususnya bagi anak yang sudah sesuai dengan umur 3-5 tahun. Semoga ini membantu. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati.